Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Alhamdulillah ikhwatu iman. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita yaitu kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan juga kenikmatan ihsan yang kita sedang rasakan pada detik ini. Alhamdulillah, di hari sekarang ini kita telah menginjak di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita kerjakan selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kewajibannya ialah saum. Saum di bulan Ramadan itu wajib hukumnya. Tidak seperti saum sunnah di hari-hari yang lain. Tetapi saum di bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Sebagaimana definisi wajib menurut ilmu usul fiqih, yaitu al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib apabila kita mengerjakannya mendapatkan pahala dan disiksa apabila kita meninggalkannya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, apa itu saum? Saum, kalau kita melihat dari secara bahasa, saum berasal dari kata soma yasumu sauman, yang memiliki arti menahan. Sedangkan kalau kita meninjau saum secara istilah, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan saum itu batal. Jadi menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan ini wajib hukumnya. Kalau kita meninggalkan, niscaya kita akan mendapatkan dosa. Dan juga kalau kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat lagi, mengerjakan saum di bulan Ramadan ini berlaku untuk orang-orang yang sudah baligh. Tidak untuk anak-anak kecil. Tetapi kita ajarkan kepada anak-anak kecil untuk melakukan saum, walaupun bukannya hanya sebatas pada waktu zuhur. Tetapi insya Allah akan menjadi bermanfaat apabila ia sudah besar nanti. Nah, ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai saum di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ikhwatu iman, ternyata ibadah saum ini telah dikerjakan jauh sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke bumi ini. Jadi ibadah saum bukan sesuatu yang baru, yang tertera di dalam syariat Islam, tetapi sudah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu sebelum
diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dan munculnya umat-umat Rasulullah. Untuk apa kita saum? Nah, dari ayat terakhir kita mengetahui la'allakum tattaqun. Dari saum ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi dengan melaksanakan saum kita sudah mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai hadis yang membahas tentang bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena keimanan dan keinginan ingin diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini sudah jelas riwayat Bukhari Muslim. Berarti sudah jelas kesohihannya, tinggal kita mengamalkannya. Lalu apa isi dari hadis ini? Isinya ialah apabila siapa saja orang-orang ya dari kalangan umat Rasulullah yang mengerjakan saum karena keimanannya dan keinginan ingin diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biiznillah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi untuk umat-umat Rasulullah, siapa saja yang merasa berdosa dulunya, mempunyai masa lalu yang kelam, berpuasalah karena keimanan dan keinginan ingin diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin ataupun yang sedang melihat video ini untuk mempertebal keimanan kita di bulan yang suci ini. Karena kita beribadah di bulan Ramadan ini akan mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga tadi pengampunan berlaku untuk orang-orang yang saum karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Yoselfa Muhammad Balki, mohon maaf apabila ada salah kata. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.